Imsak itu adalah pada waktu azan itu. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada sesuatu, misalnya dia lagi makan setengah kurma, atau dia lagi mau minum obat, pas azan, maka dia selesaikan hajatnya. Asal dia tahu selesai sebelum selesai azan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Menyaksikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah ini, di mana dia bawa-bawa hadis Nabi untuk mengatakan bahwasanya orang ketika sedang azan subuh tapi di tangannya masih ada makanan atau mungkin masih megang inak makanan itu, maka boleh memakannya kalau dia tahu bisa selesai sebelum azan. Berarti di pikirannya Sutat ini batasan terakhir orang berhenti makan itu sampai azan selesai. Dia membawakan hadis Nabi, Iya sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yakdiya hajatahu minhu. inilah akibat dari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah lewat jalur koplak. Ya. Inilah akibat dari belagu memahami fikih dan mengajarkannya kepada masyarakat secara telanjang bulat, yaitu sok-sok yes bermodal Al-Quran dan hadis. Jadi asal ada hadis main dipahami, main dihantamkan. Padahal apa yang disampaikan oleh dokter ini menyelisihi ijma. Tidak ada ikhtilaf ulama manapun bahwasanya batasan akhir orang boleh makan itu adalah ketika tulu'u al-fajri yang ditandai dengan azan. Saya ulangi lagi. Ini sudah pelajaran orang paling kecil atau paling bodoh pun paham. Batas akhir orang boleh makan atau boleh minum, persetan mau di tangannya ada makanan, bahkan ketika ada di mulutnya makanan lalu azan, falyalfikhu, maka muntahkan itu. Itu Pak Khalid ngaji fikih itu pakai kitab, jangan pakai hadis Nabi. Rusak persoalan. Kenapa? Karena apa yang Anda sampaikan itu yukhalifu an-nas, menentang nas Al-Quran. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan, minum sampai fajar. Itu batasan. Bahkan dalam hadis Nabi, Bilal itu azan di tengah malam. Maka kamu makan, minum sampai mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Ya, atau berarti batasannya itu. Lalu bagaimana memahami hadis idza sami'a ahadukum an-nida'a? Baca kitab fikih. Makanya sesat Pak, sesat. Anda merusak puasa orang-orang itu. Kan kasihan. Masih ada. Di tangan masih ada piring. Makan cepet-cepet. Nggak apa-apa. Belum masalah wudhu, cuma 2 yang wajib. Kepala tidak wajib. Aduh. Rusak Pak, rusak. Makanya benar, orang kalau menjelaskan fikih pakai hadis rusak. Kecuali ketika dia menjelaskan pakai hadis, dia juga baca kitab fikihnya. Lalu bagaimana mengkompromikan hadis? Satu sisi kata Nabi, kulu wasrobu sampai adanya Ibnu Ummi Maktum. Kemudian di satu lagi katanya boleh menyelesaikan makan walaupun sudah mendengar azan. Inilah ulama membahas. Ada beberapa pemahaman. Yang pertama diihtimalkan bahwa maksud Nabi itu adalah azan yang pertama. Berarti azannya Bilal.
Kenapa begitu? Karena nida di situ, idza sami'a ahadukum an-nida, itu umum, tidak disebutkan adzan yang pertama apa adzan yang kedua. Maka ketika ada hadis kejelasannya bahwa adzan yang pertama masih boleh makan, adzan yang kedua tidak boleh makan, berarti keumuman itu sudah ditahsis. Berarti maksud Nabi itu adalah adzan yang pertama, sudah nggak usah pakai kitab-kitaban. Ini pengetahuan dasar. Dalam kitab Majmu' dijelaskan itu. Bahkan kata Imam Nawawi, la khilafa fihi, tidak ada ikhtilaf bahwasanya man barang siapa tola al-fajr, yang terbit fajar wa ta'amu fi faihi, dan makanan itu ada di mulutnya, falyalfitku, maka muntahkan. Ya, muntahkan. Wa idza balaghahu, apabila menelannya, batalah shaumuhu, batal puasanya. Tetapi wajib al-imsak, tapi bukan berarti dia boleh makan, tetap tidak boleh makan sampai maghrib. Ini penting ya. Jadi orang yang puasanya batal, kalau bukan batal secara syar'i, artinya kamu sakit lah atau apa, tapi kamu batal muntah secara sengaja atau kamu membatalkan secara sengaja, maka kamu tetap tidak boleh makan, tetap wajib imsak, tetap tidak boleh makan. Tetapi kamu puasanya itu tidak dihitung, kamu tetap wajib mengqadha. Nah itu ya. Jadi ingat Pak Badrus ya, Pak Badrus lah, ini 11-12 ini sebetulnya. Ingat ya. Ini sudah nasnya sore riwayat Sayyidah Aisyah. Bilal adzan di tengah malam, maka makanlah, minumlah sampai mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Al-Qur'annya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi begitu memahami hadis itu begitu. Ya. Jangan suka-suka, bahkan di websitenya Lajnah Daimah saja begitu penjelasannya. Ente ini belajar di mana sih? Kok sok iyesnya gitu? Sok gampangnya gitu. Bahkan ada riwayat. Palelu bomennya ada riwayat. Iya, ada hadisnya. Ini harus tegas. Kenapa? Karena sekali lagi, khirasatul ilmi aula min khirasatil alimi. Ini mungkin akan membuat kita, wah gimana sih seorang dokter pemahamannya kok seperti itu? Untuk ngomong asal-asalan, puasa pun ngomong asal-asalan, katanya dokter. Sedikit mengurangi, sedikit mengganggu nama baiknya. Tetapi itu tidak masalah. Daripada ilmu yang kita hianati, artinya sesuatu yang salah kita biarkan, tidak boleh seperti itu. Terus kamu masih mau suruh saya tabayyun datang, bisa? Orang sudah ngomong 1 + 1 7, masih kamu suruh tabayyun datang, untuk apa? Nah inilah kita kalau memahami sesuatu itu harus fix sesuai dengan keilmuan yang pas ya. Maka sudahlah, jangan sok-sok kembali Al-Quran dan Sunnah kalau tidak mengerti. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.